Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini saya akan membahas perbedaan warangka Brangah Yogyakarta dan Gayaman Surakarta. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya buat sih, cuman videonya kayak kalau nggak salah hilang karena di channel yang dulu itu dihack oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bukan orang Indonesia tapi orang luar. Warangka Gayaman Surakarta. Ini warangka Gayaman Surakarta identiknya adalah ada kayak kuncupnya. Ini simpelnya ada kuncupnya di sini. Kalau Brangah Yogyakarta itu lebih minimalis dan tidak ada kuncupnya. Nah, ini bisa dilihat, diperhatikan. Ini mudah sekali. Jadi poin utamanya kalau Anda ingin membedakan mana Surakarta mana Yogyakarta, Anda perhatikan di sininya. Ini lebih luncup, ini lebih minimalis. Kemudian di bagian dedernya juga sederhana. Kalau di Surakarta ada ininya agak panjang serta condong ke depan atau melengkung. Nah, sedangkan Yogyakarta itu lebih tegak atau tegas ya, seperti itu. Nah, ini sangat simpel sekali. Begitupun juga ladrang ya. Ladrang Surakarta dan ladrang Yogyakarta itu sama. Kalau Surakarta itu lebih tegas ya, lebih elegan, tapi kalau Yogyakarta itu lebih minimalis, jadi memudahkan penggunaan ketika disengkelit ya. Oke, nah perbedaan dari warangka sendiri itu biasanya menentukan isinya. Nah, isinya berpengaruh. Contoh, pada dasarnya Gayaman Surakarta itu umum saya melihat atau lebih pantas diisi dengan keris yang lurus, itu pantas. Tapi kalau keris low itu pantasnya diisi menggunakan warangka ladrang Surakarta. Jadi kalau kerisnya lurus menggunakan ini yang Brangah atau Gayaman, tapi kalau yang low alangkah baiknya menggunakan ladrang. Itu kalau yang Anda lebih mengesampingkan segi estetik. Tapi kalau untuk seni spiritual itu tidak membatasi, karena membahas spiritual itu biasanya orang-orang yang basicnya kegaiban dalam sebuah pusaka itu lebih menambahkan suatu burampe yang terdapat di warangkanya, misalnya bunga melati yang berderet-deret, ada yang ditambah kain, ada yang diikat kain. Dan untuk isinya sendiri tidak peduli, mau isinya seperti apa terserah, karena mereka meyakini bahwasanya keris dengan warangka itu suatu hal yang tidak berkaitan. Bahkan seringkali saya melihat ada beberapa keris yang orang yang memilikinya itu basicnya lebih spiritual dan warangkanya tidak begitu terawat. Nah, karena mereka meyakini bahwasanya bilah itu lebih penting daripada warangka. Tapi kalau orang yang membahas atau yang suka dengan seni eksoteri, seni keindahan, dia akan lebih mementingkan sisi estetikanya, penampilannya. Jadi meskipun isinya tua, tapi warangkanya pasti terlihat mewah, elegan, dan terbilang tidak terlalu mistik sekali, dan dipakai dibawa kemana-mana pun juga enak. Nah, ketika pusaka-pusaka yang tampak elegan, tampak bagus dengan sandangan yang ya terawat, orang spiritual akan melihat, wah, apa pusaka baru. Itu seringkali terjadi. Begitupun sebaliknya, ketika orang yang sudah merawat seperti ini atau orang yang suka tentang eksoteri melihat pusaka yang masih natural atau warangkanya rusak yang masih alami, itu kesannya orangnya nggak terawat sekali, seperti itu. Bahkan seringkali saya melihat ada yang tidak bisa dicabut warangkanya karena ya mungkin entah itu perawatannya seperti apa atau tidak pernah dibuka sehingga karatannya pengaruh di dalam. Kita balik lagi ke konsep warangka. Jadi ada beberapa tradisi yang meyakini kalau keris seluk warangkanya ladrang
Tapi kalau keris lurus itu warangkanya Gaiaman. Oke, itu. Jadi tradisi tersebut ada sisi positifnya. Kalau Anda melihat keris seluk dikasih ke warangka ini, itu kesannya kurang sempurna kalau menurut saya. Tapi kalau dikasihkan warangka ini, kesannya tampak, wah ini serasi sekali karena lika-likunya, guratan-guratannya itu terlihat. Filosofi keris seluk sendiri kan lika-liku mencari celah atas kesempurnaan kehidupan. Tapi kalau keris lurus tidak peduli tentang kehidupan tapi ke ilahiyah. Jadi fungsi dari Gaiaman sendiri itu kan lebih ke kesederhanaan, tidak menunjukkan tentang keduniawian, fokus ke kesederhanaan hidup. Seperti itu saja sih yang bisa saya sampaikan terkait perbedaan warangka yang Brangah Yogyakarta dan Gaiaman Surakarta. Semoga bermanfaat, dan tadi ada beberapa kata-kata yang lebar, itu sebagai bonus saja untuk menambah wawasan Anda. Sekian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.